siswanya juga akan kesulitan, mahasiswanya nanti kalau praktek juga akan kebingungan sendiri, dan itu didapat atau dilakukan atau sekarang sedang dialami oleh guru-guru kita itu. Jadi guru-guru kita itu nyusunnya itu ya tidak terlalu jauh ya seperti yang diposting oleh sebagian mahasiswa itu yang menurut saya itu kok hampir sama tapi tidak ada masalah. Cuma ya itu kan konsep kita itu tidak seperti itu gitu. Kalau makanya tidak Pak Pri nilai dulu, artinya nanti Pak Pri akan nilai itu produk yang memang sesuai dengan tujuan perkuliahan kita, biar nanti mahasiswa itu sendiri memahami masing-masing produk yang dibuat gitu ya. Kalau sekarang kan kita baru asal buat gitu ya, artinya mudah-mudahan dapat nilai, mudah-mudahan tidak nol gitu kan. Nah, berarti untuk pertemuan 7 dan 6 itu mungkin nanti diakumulasi dinilainya itu dalam produk yang akhir ya di pertemuan 8 besok gitu. Jadi nanti ini kita bahas, nah kita posting nanti di pertemuan ke 8 nanti, di tugas pertemuan 8 itu nanti jam 2-an juga akan muncul. Nah, ini udah sebagian tampil tapi masih ada teman-teman yang masih baru masuk, jadi Pak Pri belum share screen. Nah, jadi ada 4 orang yang Pak Pri sudah lihat gitu ya. 2 dari PGSD Jakarta dan alhamdulillah sudah kebilang bagus lah, kebilang istilahnya tidak salah. Cuma mungkin nanti Pak Pri akan sadarkan bahwa dia itu menulis tidak sembarangan gitu. Artinya dia tidak menulis asal gitu. Artinya konsekuensi yang ditulis di RPP itu akan muncul nanti di lembar evaluasi, di pengembangan media, di LKPD, dan di bahan ajar. Jadi kita kalau sembarang nulis, nanti kita akan kesulitan ke produk yang lainnya. Misalnya, kita membuat tujuan. Nah, membuat tujuan, ada ingin 1, ada ingin 2. Karena kita ingin keren, kita tulis 3 gitu. Atau kita tulis kadang-kadang 4 gitu, 4 tujuan. Nah, kalau kita nulis ada 4 indikator yang muncul, berarti minimal ada 4 tujuan yang nanti muncul. Kalau ada 4 tujuan, nanti akan muncul aktivitas-aktivitas itu yang mengcover keempatnya. Nah, nanti aktivitas itu akan memunculkan lembar kerja yang harus nanti dia susun juga kalau ada lembar kerja. Nah, nanti materi ajarnya akan berubah karena kaitan dengan adanya tujuan yang dibuat oleh kita sendiri. Nah, jadi kalau sembarang kita tulis, nah, termasuk misalnya kita adakan aja lah diskusi, kita iseng nulis dengan metode diskusi. Nah, itu nanti konsekuensinya itu di tujuan nanti ada melalui diskusi, di kegiatan intinya nanti ada harus kegiatan langkah-langkah diskusi. Terus nanti kalau nanti ada suruhan LKPD-nya harus LKPD diskusi. Nah, itu semua akan terkait satu sama lain. Bahkan di evaluasinya hasil diskusinya itu harus ditanya karena nanti tujuan dari melalui diskusi itu siswa bisa apa gitu. Jadi kalau misalnya melalui diskusi siswa dapat menyimpulkan, berarti di evaluasinya itu kesimpulan apa yang mau muncul. Nah, nanti melalui apa nanti dia ini? Melalui diskusi, berarti nanti di aktivitasnya ada diskusi. Berarti disuruhannya itu suruh berdiskusi, buat lembar kerja diskusi. Nah, nanti bahan apa yang didiskusikan ada di materinya. Jadi itu tidak sembarang, artinya waktu kita menulis akan ada konsekuensi-konsekuensi yang lain yang pasti terkait satu sama lain. Antara RPP, materi, LKPD, media, dan lembar evaluasi. Jadi 5 poin itu yang kita sebut dengan perangkat pembelajaran akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu yang pengantar dari Pak Pri. Makanya kita coba dulu lihat ya. Kita coba lihat yang sudah Pak Pri lihat ada 4 orang gitu ya. 2 yang pertama, 2 yang dari Bali, biar nanti kita jadikan untuk bahan perbaikan kita ya. Nanti perbaikan ini bisa diposting di pertemuan ke-8. Berarti di besok itu udah di tugas pertemuan ke-8.
di tugas pertemuan ke-8. Nah, ini kalau Pak Pri lihat nih, yang pertama di sini di tugas pertemuan 7 ini, nah dua yang pertama Pak Pri lihat Alia sama Anija, bagus, isinya bagus, tinggal kita ini kan aja yang lainnya. Yang ketiga Pak Pri lihat Komang Ayu Krisnari sama Niputu Rizka yang Pak Pri lihat. Nah, nanti keempat-empatnya ini kita bahas, artinya tidak ada yang salah, cuma kita sesuaikan dengan produk yang kita inginkan sesuai dengan mata kuliah kita gitu ya. Seperti awalnya dulu Alia produk Alia Jadika seperti ini. Nah, Alia itu mendapat tugas untuk kelas 4, temanya tema 1. Nah, Alia sendiri mungkin awal-awalnya itu ketemu permasalahan dengan ini kan bukan tema IPA, ini kan bukan subtema IPA gitu. Tapi menurut Pak Pri tidak usah masalah, tidak apa-apa. Atau misalnya juga kalau misalnya di sini subtema tentang jenis-jenis pekerjaan, nanti jenis-jenis pekerjaan ini akan muncul dengan pembelajaran di mana core-nya IPA. Jadi memang Pak Pri tugasnya memprovokasi mahasiswa karena mata kuliah IPA gitu ya, tapi bukan berarti mengarahkan seluruhnya ke IPA, tapi justru nanti subtema jenis-jenis pekerjaan ini walaupun temanya atau subtemanya tentang pekerjaan jenis-jenisnya ya, ini akan ada aktivitas IPA gitu ya, aktivitas IPA. Nah, ini yang memang tugasnya agak bahasa mahasiswa agak aneh gitu ya. Enggak apa-apa Pak Pri bilang. Karena kita memang mungkin nanti kalau di IPS akan diprovokasi ya, karena ini tema IPS ya IPS lah, nanti IPA sambil. Nah, nanti Anda berarti punya pengetahuan yang lebih luas nanti kaitan dengan integrasi ini atau bahasa kita tematik ini. Nah, ini identitasnya. Jadi pertemuannya itu 6 kali 35 menit, tapi ini yang normal ya. Kalau sekarang kan tidak mungkin 6 kali 35 menit. Tapi kita tetap bikin yang normal saja. Tidak dalam kondisi darurat atau pandemi. Nah, kompetensi inti ini tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita ambil saja copy paste nanti di Google atau di buku guru atau sumber-sumber lain yang terkait dengan KI 1, itu kaitan dengan spiritual, sikap, yang KI 2 kaitan dengan sosial gitu ya, sikap sosial. Yang ketiga kaitan dengan pengetahuan. KI 4 kaitannya dengan keterampilan. Nah, untuk kompetensi ini kompetensi selama 1 tahun. Ini bukan untuk satu pembelajaran, ini bukan untuk satu subtema, ini bukan untuk satu tema. Jadi ini memang untuk 1 tahun berjalan, artinya selama kelas 4 ini dia itu harus bisa menerima, menjalankan dan seterusnya. Jadi ini nggak akan berubah selama 1 tahun itu gitu ya. Nah, yang berubah yang rohnya dari kurikulum 2013 itu kaitan dengan KD atau kompetensi dasar. Nah, jadi KD-KD yang ada di buku guru atau di surat keputusan atau di peraturan pemerintah atau di permen atau peraturan menteri ya, itu ada kompetensi dasar. Nah, di buku guru aja ambil. Di buku guru berarti ada kompetensi dasarnya itu tentang menguraikan pendapat pribadi. Nah, menguraikan pendapat pribadi ini indikatornya apa? Atau anak itu bisa menguraikan pendapat terlihat waktu anak itu ngapain gitu loh. Waktu anak itu ngapain ya? Waktu misalnya dia bisa menguraikan pendapat. Nah, teman kita ini Alia indikatornya kalau anak menemukan sifat-sifat tokoh, dia bisa nunjukkan, bisa menemukan, berarti termasuk bisa menguraikan. Berarti ini masuk karena dia kalau bisa menemukan sesuatu berarti dia udah mulai menguraikan. Terus Alia ini nggak cukup kalau cuma menemukan, dia harus kalau kata menguraikan berarti membandingkan.
Jadi pendapat Alia di sini, kalau dia sudah bisa nemukan sifat-sifat tokoh apa saja, terus dia membandingkan satu tokoh dengan tokoh lain, berarti dia bisa menguraikan pendapatnya, dianggap bisa menguraikan pendapat. Dan ini Pak Pri setuju, karena nanti ini jadi tujuan pembelajaran Alia, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Di dalam pengetahuan tentang penguraikan pendapat pribadi. Nah, keterampilannya di sini dia menyajikan. Nah, menyajikan, menirukan, dia mulai meniru dulu atau mencontoh ini termasuk. Nah, ini kalau menemukan ini termasuk temuan ini bisa kalau Pak Pri ini kan ya, kalau Pak Pri lihat dari tingkatan atau ininya ini. Nah, pertemuan 8 berarti di sini, nah ini berarti bentar, tadi Alia itu kata-kata menemukan. Nah, menemukan itu udah tingkatnya tingkat tinggi, Alia udah bagus ini. Jadi dia membandingkan juga udah C5 atau kognitif tingkat tinggi, jadi udah mulai hot. Nah, ini udah bagus. Nah, terus untuk menyajikan, dia mencontoh dan kalau udah bisa contoh baru menyajikan. Jadi dia bertahap. Pak Pri, boleh nggak langsung menyajikan? Boleh, silahkan. Kalau nanti meniru itu bukan jadi tujuan. Jadi Alia, konsekuensinya karena Alia itu meniru itu jadi indikator Alia, makanya nanti ini di kegiatan, nanti di lembar kerja, aktivitas-aktivitas, dievaluasi, harus dia ukur, harus Alia ukur, siswa ini bisa nggak dia meniru. Nah, jadi Alia ada 2 poin yang nanti Alia harus temukan. Yang pertama, dia bisa menirukan, mencontoh. Yang kedua, bisa menyajikan. Tapi kalau Alia itu misalnya, saya meniru itu nggak jadi tujuan utama saya. Kalau dia bisa menyajikan, entah cara meniru, entah cara apa, pokoknya saya nggak peduli. Yang penting dia menyajikan tentang petunjuk penggunaan alat tulis, berarti saya udah sampai tujuan atau kompetensinya udah kelihatan sama saya. Itu boleh. Tapi karena di sini Alia ingin ada sesuatu yang harus dia tiru dulu, nah berarti ini masuk nanti ke kegiatan, nanti masuk ke dalam aktivitas yang ada di LKPD atau di bahan ajar, dia bisa niru gitu ya. Termasuk di alat evaluasi atau di lembar evaluasi ini, waktu meniru dia benar apa tidak gitu. Nah, itu harus terukur. Jadi konsekuensi kita membuat indikator, konsekuensinya muncul di tujuan. Berarti nanti biar dia bisa meniru itu behavior, conditionnya melalui apa dia bisa niru. Nah, terus nanti aktivitas conditionnya itu ada dalam kegiatan inti. Dan kalau butuh bantuan, butuh suruhan, lembar kerja. Gitu. Nah, lembar kerja ini bisa jadi didukung oleh bahan ajar yang kaitan dengan bagaimana biar dia bisa meniru. Ada di bahan ajar kalau bisa. Dievaluasi, nah di ini nih harus dipantau nih, dia bisa meniru tidak gitu loh. Nah, jadi kita nggak sembarang buat gitu loh. Kita nggak sembarang asal bikin indikator, ya bikin indikatornya bagus dan seterusnya. Nah, ini ya untuk bahasa Indonesia udah oke. Sekarang lari ke IPA. Di sini kompetensinya bisa menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan. Nah, kata-kata mampu menjelaskan yang terlihat oleh kita itu, yang terukur oleh kita itu ngapain? Si siswa ini ngapain nih menjelaskan ini bentuknya apa? Nah, Alia itu menulis memahami. Nah, di sini kata-kata memahami ini sulit diukur Alia. Dan teman-teman yang lainnya, bukan Alia sendiri nih. Jadi jangan muncul kata-kata memahami dalam indikator. Karena apa? Memahami itu
bukan berarti kalau anak paham manggut-manggut atau anak itu. Enggak, anak diam pun bisa memahami gitu. Jadi sulit sekali diukur kata-kata memahami. Jadi hindari kata-kata memahami. Mungkin kalau di kompetensi dasar memahami ya, karena kan kita ini kan pecah ke dalam indikator. Jadi indikator itu sesuatu yang terlihat oleh siswa. Yang terlihatnya apa? Kalau dia bisa menjelaskan itu, apa sih yang terlihat? Oh, bisa mengungkapkan. Oh, bisa ini. Nah, Alia menuliskan bisa menyiapkan. Nah, jadi menyiapkan rencana kegiatan. Jadi kalau anak itu bisa menyiapkan rencana kegiatan, berarti bisa menjelaskan pentingnya keseimbangan nanti. Nah, ini nggak tahu nanti, ini konsekuensinya nanti kegiatannya harus ada apa? Harus anak itu di kegiatan inti bisa menyiapkan, dievaluasi juga sama. Apa persiapan yang kamu harus siapkan untuk ini kan. Nah, jadi masuk evaluasi karena nanti jadi tujuan. Jadi konsekuensi kita menulis indikator ada. Kita jadi nggak sembarang asal tulis saja gitu ya. Pak Pri, saya kan kompetensi dasar anak punya kemampuannya itu bisa menjelaskan. Pokoknya kalau dia bisa mengungkapkan saja. Nah, kalau kata mengungkapkan dia masuk mana ya? Mengungkapkan di sini. Tapi tadi itu termasuk apa? Di sini menjelaskan, di sini nanti ada menyiapkan, mengaplikasikan, masih kognitif ya, yang masih keterampilan. Nah di sini, ini dia nih. Nah, jadi kata-kata nanti kalau dia bisa menerapkan itu udah C3, artinya kognitif yang ketiga. C3 karena dia penerapan, jadi bisa menggunakan, bisa menerapkan. Nah terus nanti kalau apa? Dia bisa membandingkan apalagi. Nah, itu udah tingkat analisis itu. Usul Pak Pri lebih baik langsung ke tingkat tinggi saja. Toh kalau dia bisa membandingkan berarti dia di dalamnya bisa menggunakan, bisa memecahkan masalah, bisa mengubah, itu lebih bagus gitu ya. Ibaratnya ilustrasinya gini lah. Pak Pri ingin menguji anak ini mampu nggak sih ngangkat 20 kilo barbel gitu kalau misalnya angkat berat. Tapi Pak Pri kasih aja yang 30 kilo. Oh ternyata 30 kilo dia bisa tuh ngangkat 30 kilo. Jadi Pak Pri akan berkeyakinan yang 20 kilo ya pasti bisa dia gitu loh. Jadi kalau nanti Anda itu mau indikatornya itu lebih tinggi, malah lebih bagus. Artinya yang rendah aja pasti bisa, kalau yang tinggi aja dia mampu gitu. Ya tadi ilustrasinya misalnya kalau Pak Pri ini kan misalnya anak itu mampu lari misalnya 3 kilo, tapi Pak Pri kasih rute 5 kilo. Kalau dia udah mampu 5 kilo, pasti yang 3 kilo dia tempuh itu pasti. Nah itu maksudnya Pak Pri, kenapa lebih baik kita pakai yang tinggi. Nah kalau bisa menjelaskan di sini, misalnya Alia pakai hanya mengaplikasi artinya menerapkan. Kalau dia bisa menerapkan, berarti udah kemampuan yang tinggi sekali di sini. Kalau kita lihat di sini menerapkan itu di sini tadi, nah 3. Nah berarti kalau begitu mempertahankan. Kalau begitu nanti menjelaskan kan cuma C2 ya, menjelaskan bisa jelas. Oh berarti dia kalau bisa mengaplikasi ya pasti bisa jelaskan gitu. Jadi ilustrasi Pak Pri kasih aja standar yang tinggi, toh nanti dia juga yang kompetensi rendah itu dia bisa gitu. Artinya indikator yang di bawahnya pasti bisa gitu. Nah, ini untuk keterampilan, bisa melakukan, bisa menyajikan. Nah, kalau nanti melakukan kegiatan upaya, jadi melakukan ini menerapkan, terus disajikan. Konsekuensinya kalau melakukan ya Alia ya yang teman-teman yang lain, ini nanti dia harus ini loh, harus melakukan dalam arti kegiatannya, intinya harus melakukan pelestarian alamnya seperti apa gitu. Tapi Pak kan ini kan baru penjelasan. Tidak bisa, ini kan keterampilan. Kalau kata-kata keterampilan muncul dia melakukan kegiatan upaya pelestarian, berarti ini harus muncul. Dia bisa melakukan apa? Tapi Pak kan di sini kan cuma nanti penjelasan saja. Oh berarti dia menyajikan laporan mungkin. Nah ini berarti yang benar yang kedua atau 482. 481 nggak usah kita jadikan tujuan. Artinya indikatornya itu
kita abaikan nggak apa-apa, biar nanti tujuannya nggak muncul gitu. Nah di sini kalau kita lihat 481 keterampilan melakukan kegiatan, di sini Alia menulis melalui metode pembelajaran eksperimen siswa dapat melakukan kegiatan. Nah jadi dia harus ada eksperimennya gitu. Harus ada eksperimen, dan dari eksperimen itu nanti kita ukur dia mampu nggak melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Ini perlu diperhatikan Alia, perlu diperhatikan karena pembelajaran ini akan menarik orang-orang di lingkungan, atau nanti dia dapat tugas untuk orang-orang yang di lingkungan, atau nanti dia dapat aktivitas yang harus bersama orang-orang di lingkungan. Jadi waktu kita menulis sesuatu di sini, ini akan ada konsekuensi yang dilakukan oleh siswa. Terus kalau nanti dia melalui percobaan dan berdiskusi, nah ini sesuatu yang agak sulit kita lakukan. File Papri semua kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Jelas terbaca ya. Ini contoh yang produk Alia bukan untuk menilai Alia secara pribadi, tapi ini untuk pelajaran kita semua. Ini cuma sebagai sampel untuk pelajaran kita untuk Pak Pri luruskan gitu ya. Nah, jadi jangan ada muncul kegiatan itu conditionnya 2 kali. Jadi melalui percobaan dan berdiskusi ini 2 kali kegiatan loh. Bayangkan 2 kali kegiatan dia satu tujuan. Kasihan ya nanti anak-anak kita itu. Cukup mungkin kalau diskusi, kalau percobaan gitu ya. Nah, Alia pakai metode atau pendekatannya itu mulai dari pendekatan saintifik di mana M1 sampai M5 dilakukan oleh Alia. Nah, di dalam saintifik ini dia menggunakan model karena saintifik ini sangat umum, jadi Alia lebih fokus pada model-model yang Pak Pri sarankan 3. Kenapa Pak Pri sarankan 3 itu? Itu untuk fokus latihan kita. Nanti yang lainnya silahkan kembangkan sendiri. Nah, Alia sudah pilih PBL, jadi berbasis masalah dengan metode eksperimen. Karena di sini Alia ada eksperimen. Nah, teknik yang digunakan bisa jadi dia memberi tugas, berarti tekniknya tanya jawab, berarti tekniknya diskusi, berarti teknik diskusi. Nah, jadi bukan metode. Jadi Alia itu sudah lengkap di sini dengan model PBL, lakukan eksperimen. Nanti dia itu juga ada tekniknya itu di eksperimen itu mungkin dia ada tanya jawab, mungkin nanti eksperimennya juga biar dia berdiskusi. Nah, ini bagus sekali Alia sudah buat. Tapi ingat ini akan ada konsekuensi di kegiatan atau nanti di LKPD yang harus Alia lakukan gitu ya. Nanti apa? Nah, karena sini sudah nulis PBL, berarti Alia menggunakan PBL dengan yang pertama orientasi pada masalah. Nah, orientasi pada masalah dia ada dikasih PowerPoint ya. Ini Alia sudah bagus, sudah menggunakan langkah-langkah PBL yang memang runtut dari aktivitas yang sudah sesuai dengan sintaknya. Membimbing penyelidikan, di sini ada metode eksperimen. Nah ini untuk teman-teman itu nanti bisa share nanti ya, karena nanti produk ini kan akan yang Alia sudah luruskan, teman yang nanti ganti itu akan langsung Pak Pri masukkan ke dalam folder. Jadi file-filenya akan masukkan ke dalam folder. Nah, nanti foldernya ini akan Pak Pri kirim. Atau nanti mungkin PJ yang mengerjakan. Nanti PJ-nya itu akan membuat file-file yang mungkin kalau PJ-nya itu mau file 3 gitu ya, misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ada 4 folder, ada 3 folder gitu ya, isi foldernya nanti materi ajar atau nanti seperti apa nanti Pak Pri ini desain sama PJ. Pokoknya semua ini filenya Alia ini akan menjadi milik kita semua gitu ya. Nanti yang file yang lain Alia juga akan dapat gitu. Jadi semua akan punya. Alia nanti di sini punya konsekuensi lain seperti di sini. Alia melakukan praktikum, melakukan
eksperimen gitu ya. Eksperimen itu bisa disebut percobaan atau bisa disebut praktikum. Nah, jadi kalau di SD itu kata-kata eksperimen, praktikum, percobaan itu masih dianggap sama. Kalau di SMA udah beda. Nah, kalau di SD dianggap ini berarti Alia menggunakan LKPD. Jadi untuk langkah-langkah atau metode eksperimen nanti di sini Alia nggak usah harus nulis inti penutup juga nggak apa-apa Alia. Nanti di sini langkah-langkah eksperimen aja. Karena di sini takutnya gabung sama penutup kegiatan inti sama ada kegiatan inti di dalam kegiatan inti. Mungkin ini Alia nanti langsung aja langkah-langkah eksperimennya gitu ya. Pendahuluan, inti sama penutup dihilangkan. Nah, ini lanjut berarti penutup. Nah, di sini kan ada penutup untuk penutup pembelajaran. Karena kita kemarin bahas ada penutup pelajaran, ada penutup tematik atau penutup kegiatan gitu. Nah, terus Papri, di mana bahasa Indonesianya? Sama Alia di sini kegiatan bahasa Indonesianya itu bisa menentukan bisa ini ada dalam aktivitas-aktivitas yang memang Alia lakukan gitu. Di sini misalnya menemukan sifat-sifat tokoh yang berdasarkan isi buku sastra gitu ya. Nah, sebenarnya nanti di sini nih misalnya dia ini kan tulisan atau apa. Nah, nanti kalau di sini tokoh ya mungkin bukan tokoh perlawanan ini kali ya kalau usul Papri, karena di sini kan cuma dia pendapat pribadi tentang di sini buku sastra, cerita dongeng dan sebagainya. Jadi kata-kata dan sebagainya inilah yang kita pakai. Jadi mungkin jangan takut dengan Pak ini kan ceritanya cerita IPA kaitan dengan keseimbangan alam tentang pelestarian. Ya udah pakainya tokoh-tokoh yang terkait dengan tokoh pelestari alam, seperti kalau di Jakarta itu ada Bang siapa itu yang ada di Sungai Ciliwung, ya itu kan jadi sebagai tokoh gitu. Terus ada juga misalnya yang menjaga lingkungan ada tokoh yang ada di pesisir Cilincing sama di Muara Angke, ada tokoh itu. Nah itu sedang membahas kaitan dengan kajian pelestarian alam, sumber daya lingkungan, di mana tokoh-tokohnya itu bisa jadi sebagai cerita atau bisa jadi sebagai jangan dongeng ya, artinya itu tulisan. Sebenarnya itu kan bisa jadi karya sastra juga, karena di dalamnya itu nanti anak-anak itu harus nemukan nih tokoh yang untuk melestarikan lingkungan siapa gitu. Pak ini kan sastra Pak ya, kalau sastra itu kan artinya kan bisa jadi dia sebagai bentuk tulisan yang dimana di dalamnya itu aktivitas pelestarian lingkungan, aktivitas menjaga kebersihan dan lain-lain itu bisa dimunculkan gitu. Jadi kalau ada kenal buku sastra akhirnya cuma pantun, ini enggak gitu. Bisa jadi dia itu aktivitas-aktivitas yang ditulis gitu ya. Jadi sebagai buku yang bisa diungkapkan siapa tokohnya gitu ya. Ini usul Papri, jadi jangan takut sama Pak ini kan nanti buku sastra. Kalau di SD buku sastra itu kan menceritakan misalnya tentang kalau di SD. Jadi mana Pak ininya? Ya nggak ketemu lah kalau gitu. Tapi kita bisa ketemu, bisa kita integrasikan kalau nanti kegiatan ini kaitan dengan lingkungan, pelestarian lingkungan, yang misalnya di Jawa Barat ada di Sungai Citarum itu ada siapa ya kalau tidak salah itu lupa apa nih. Tapi kalau yang di tingkat dunia tuh ya, yang anak-anak masih sekolah, yang masih muda belia dapat penghargaan dari PBB kaitan dengan lingkungan, itu bisa saja nanti diintegrasikan dengan bagaimana siswa itu kaitan dengan aktivitas-aktivitas PBL ini gitu. Di mana Pak kira-kira nyimpan ya kaitan ini aja, misalnya dia mulai dari dengan
dengan orientasi permasalahan, kaitan ada seorang tokoh, ada seorang apa. Nah, konsekuensinya nanti apa di sini? Di bahan ajar akan kita buat satu tulisan sastra yang nanti membicarakan tentang seseorang tokoh lingkungan yang melestarikan misalnya apa ya, tentang hutan bakau di Jakarta, atau kalau di Bali kaitannya dengan apa tuh ya, ada tokoh yang menentang pengurukan atau apa, kalau itu tokoh yang lebih bagus lagi kaitan dengan budaya, kebersihan atau apa, itu banyak sekali di Bali. Nah, itu aja di ini kan. Jadi jangan takut, Anda bisa mengintegrasikan mentang-mentang di buku, Pak ini kan apanya susah Pak, bagaimana lingkungan tentang ini dikaitkan sama bahasa Indonesianya sastra ini. Nah, nggak usah takut, nggak usah takut. Nah, jadi silahkan Anda berkreasi, silahkan, ini tidak ada yang salah dalam rancangan. Cuma yang penting nanti kegiatan ini berjalan secara alami. Seperti tadi pagi ada yang nanya, Pak, ini kan membicarakan IPA-nya itu tentang apa ya? Kalau nggak salah magnet gitu. Terus SBDP-nya kaitan dengan budaya gitu, dengan budaya tari dan ininya melaksanakan ketukan apa gitu. Nah, Pak Pri bilang itu ya nanti Pak Pri bilang waktu membahas ini bisa mengambil gitu ya, mengambil contoh kaitannya dengan, nah jadi cuma contoh saja, jadi contoh tentang apa ya, kesimpulan magnet atau apa, kalau nggak salah tadi apa pagi itu membahas. Iya ya Pak ya, bisa ya, misalnya memberi contoh tentang ini, bahwa ini padahal nggak ada hubungannya sama magnet, tapi contoh loh, ilustrasi gitu. Ilustrasi nanti kalau kalau menyanyikan, kalau nggak salah tadi budaya budaya apa, nari. Nah ini misalnya karena ini ada di Riau, nah berarti coba apa budaya Riau itu yang menonjol, pakaiannya seperti apa. Padahal itu cuman tadinya magnet kok jadi kepakaian yang di Riau, terusnya nanti ada ketukan-ketukan yang sesuai dengan bunyi. Kalau tidak salah tadi bahasanya bunyi, bukan magnet, bunyi gitu ya. Kaitan dengan bunyi, dia mengadakan aktivitas-aktivitas bunyi, Pak nanti gimana nih kaitannya? Ya udah, kalau yang karena ada yang dari Bali, Pak kan bunyi ini harmoni Pak. Jadi kalau ini kan jadi ini kan tentang kebudayaan, bahwa semakin beragam bunyi itu semakin, oh ya udah ketemu semua. Insya Allah kalau nanti ada permasalahan, ada apa, sama teman bisa saling diskusi, bisa saling tanya, di sini juga bisa tanya. Wah, yakin nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa ya. Nah, ini nanti Alia untuk apa bahasa Indonesianya ini menunjukkan apa, include aja di dalamnya Alia. Jadi nggak usah takut ya. Nah, terus untuk perbaikan semuanya nih, termasuk tadi yang teman yang lain, teknik penilaian ini nggak perlu ditulis seluruhnya. Nanti kita ada ruang khusus, ada produk khusus untuk penilaian. Jadi tekniknya itu apa? Nah, tulis saja teknik, misalnya penilaian sikap, observasi, penilaian untuk pengetahuan, tes. Terus kalau teknik untuk keterampilan non tes, misalnya penilaian kinerja. Ini nanti, ini kan kisi-kisi. Kisi-kisi ini nanti kita bahas di semuanya ini di lembar evaluasi. Jadi keterampilannya apa? Ini jangan masuk ke RPP. Jadi RPP itu hanya nanti tulis itu saja apa? Tekniknya apa gitu ya, teknik misalnya penilaian sikap menggunakan lembar observasi, menilai. Jadi cuma nulis keterangan aja. Ini lengkapnya ini nanti Alia dibuang ya Alia ya, ini ya. Artinya dipindahkan, bukan dibuang Alia. Dipindahkan ke poin nomor 5 nanti, lembar penilaian. Itu nanti lembar penilaian gitu kita nanti ada
ada soal, ada angket, terusnya nanti ada lagi rubrik, jawabannya ada lagi penskoran. Nah, itu nanti penilaian. Jadi ini dibuang saja gitu ya. Jadi Alia udah sampai sini benar. Nah, kita lanjutkan ke teman kita yang lain. Sebelum lanjutkan ke teman kita yang lain, ada yang bertanya? Atau tas aja dulu. Boleh tanya dulu deh. Ini Bapak mau menyampaikan kalau Alia dari tadi belum di Bapak. Dah ya. Terima kasih Pak. Baik. Iya, kalau udah share screen kok aneh sih nggak bisa masuk, udah otomatis ya. Nah, lanjut ya. Nah, yang Pak Pri minta malah baru muncul. Gak apa-apalah, nanti Alia ada yang nyampein. Nah, yang kedua, yang Pak Pri lihat itu di sini ya, Anija Rustam. Nah, Anija di sini kalau kita lihat ini udah tidak ada masalah. Nah, nanti kompetensinya, konsekuensinya itu indikator ini akan jadi tujuan-tujuan lah ini Anija ya. Anija. Anija Bapak. Bapak maaf, share screen-nya belum terlihat Bapak. Iya ya ampun, belum Pak Pri share screen. Iya. Pak Pri share screen dulu. Pak Pri share screen ya. Lupa tadi baru ditutup karena ada yang masuk. Baik, Pak Pri lanjut nih. Nah, jadi di sini Anija ya. Anija itu kata-kata menggali, Anija ngambil dari yang terendah. Mulai dari ngenal, terusnya membuat daftar atau menentukan daftar gitu ya. Artinya menerapkan daftarnya, terus membuat pertanyaan C6. Nah, kalau misalnya nanti membuat pertanyaan itu mungkin satu keterampilan yang bisa diukur sama ini mungkin lebih bagus membuat ini Anija mungkin ini keterampilan. Kalau nanti ini jadi tujuan misalnya dia bisa membuat pertanyaan. Tapi Pak Pri, saya kan inginnya ini dia mampu dari informasi dia membuat pertanyaan. Baik, kalau ini jadi tujuan untuk hanya sekedar kognitif tapi bukan keterampilan. Artinya dia mampu loh membuat. Nah, kalau nanti dia bisa mampu membuat, berarti dia nanti akan disebut bisa menggali informasi. Jadi, yakin kalau poin nomor 333 ini bisa, yakin poin nomor 1 dan nomor 2 ini pasti bisa. Karena di sini dia suruh membuat. Tapi Pak Pri, saya ingin jadikan tujuan. Boleh, berarti ini jadikan tujuan. Jadi ada 3 tujuan nantinya. Karena ada indikatornya 3. Konsekuensinya nanti harus membuat tujuan. Dan tujuan ini harus diukur nanti. Karena jadi tujuan dan tujuan ini harus jadi ukur. Jadi dia itu mengenal, diukur, membuat daftar, nanti ada daftar atau dia nanti menentukan daftarnya diukur, nanti membuat pertanyaan, nah nanti juga ini harus diukur. Padahal di sini kata-kata mengeksplor informasi, artinya mengeksplor itu dia mencari, mendapatkan, mungkin paling tinggi itu menganalisis gitu ya. Jadi kalau dia melakukan analisis informasi itu sebenarnya udah disebut menggali, nggak harus membuat, nggak harus apa sampai C6 gitu ya. Jadi sebenarnya kata-kata menggali ini, mengeksplor ini tingkatan C4 ini, dia sampai mampu menganalisis saja udah setara dengan C4. Jadi tapi tergantung yang membuat, karena yang membuat ingin mau melihat dari yang dia mulai kenal dulu. Nah, dia boleh, tidak salah. Cuma yang Pak Pri sarankan nanti ada konsekuensi. Ada konsekuensinya apa? Ini harus ada di aktivitas. Bagaimana dia mengidentifikasi. Karena ada di tujuan. Ini harus ada nanti di evaluasi. Karena ini jadi indikator. Kalau jadi indikator harus nampak, tidaknya itu harus terlihat. Pak, makin banyak makin bagus kan? Iya, tapi guru makin repot. Karena ini satu pertemuan. Gitu. Hati-hati, kalau repot nanti nggak terlaksana. Tapi kalau misalnya terlaksana tidak apa-apa. Terus di sini membuat laporan, jadi melaksanakan sama mengembangkan. Nah, di sini kata-kata mengembangkan berarti lebih dari melaporkan, karena dia itu lebih ini kan.
ini kan melaksanakan proses wawancara dan ini berarti boleh untuk keterampilan ini. Tapi Pak, kalau nanti saya hanya membuat laporan saja boleh tidak? Boleh. Karena di sini targetnya itu kompetensinya hanya membuat laporan. Jadi melaporkan hasil wawancara. Pak, nanti kan dia harus melakukan wawancara. Oh iya pastilah, karena melaporkan wawancara, masa nggak wawancara sih? Makanya Pak saya jadi tujukan, boleh. Kalau ini jadi tujuan, dia melaksanakan proses wawancara, nanti ini harus terevaluasi. Benar nggak proses melaksanakannya? Tapi kalau ini hilang, dia hanya langsung membuat laporan, berarti prosesnya itu dia laksanakan tapi bukan jadi tujuan kita. Bukan jadi tujuan akhir atau jadi tujuan pembelajaran kita, tapi kita hanya melihat laporannya dia. Soal dia betul atau salah proses wawancaranya itu kita abaikan. Tapi kalau ini nggak boleh diabaikan, karena dia terukur benar nggak proses wawancaranya, sesuai nggak proses wawancaranya. Ini jadi tujuan. Gitu ya, Anija ya, teman-teman yang lain. Jadi waktu teman-teman semua yang nulis itu punya konsekuensi. Jadi Pak, kalau saya itu langsung ini, boleh silahkan, karena Anda ini langsung fokus ke permasalahan membuat laporan. Tapi Pak, kan saya ingin melihat prosesnya. Nah, itu harus jadi tujuan. Karena ditulis indikatornya. Berarti tujuannya itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Nah, di sini Anija sudah lengkap 10. Tinggal kita lihat satu-satunya. Yang penting ada audience, behavior, condition, degree. Dan di sini melalui aktivitas condition, melalui aktivitas PBL. Sudah bagus sekali Anija. Jadi ini bisa nanti untuk punya teman-teman juga yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman butuh atau apa, nanti mungkin Pak Pri akan masukkan nanti ke Google Form, nanti kalau Pak Pri itu nanti ke ini aja ya, ke Drive, Google Drive, nanti Pak Pri ini kan kumpul ke Google Drive ya, biar nanti bisa di ini kan, atau nanti PJ akan Pak Pri suruh lah untuk ini kan ke Google Drive biar nanti teman-teman langsung buka. Nah, itu kita lanjut media. Nah, medianya itu di sini Alia sudah punya ini kan di sini, karena ada melalui media, melalui ini, berarti nanti Alia bisa tentukan medianya. Terus nanti di aktivitas inilah media nanti dikembangkan. Jadi nanti Anija dan teman-teman yang lain nanti bagaimana proses membuat media, bagaimana pelaksanaan media itu ada di lembar pengembangan media atau bahasa Pak Pri di lampiran media. Jadi waktu video ini tentang penampakan alam, bagaimana prosedur pembuatannya, bagaimana nanti prosedur pelaksanaannya. Nah, nanti ini harus ini. Terus nanti alat tulis untuk membuat mind map gitu ya. Mind map ini apa sebagai media atau sebagai produk, ini harus jelas. Jadi medianya itu sesuatu yang membantu pembelajaran. Mungkin kalau mind map di sini mungkin produk yang siswa hasilkan. Mungkin bukan media gitu ya. Nanti Anija dilihat lagi gitu. Nah, nanti ini langkah-langkahnya Anija sudah mengikuti prosedur dan sudah bagus, bisa teman-teman nanti miliki seterusnya. Cuma yang jadi masalah persis seperti tadi Alia ya. Jadi ini jangan ada di sini. Jadi ini nanti di lembar evaluasi. Nah, ini untuk teman yang kedua. Terus kita lanjut ke teman yang ketiga. Di sini kita ada Pak Pri lihat dua nih berdampingan. Ini Komang Ayu, Krisnari, Dewi, sama nih Putu Rizka. Jadi Pak Pri ambil Ayu aja ya. Nah, jadi Ayu nanti, Ayu Krisna ya, persis seperti teman-teman juga sudah buat dengan baik dan sudah mulai mengarah ke ini. Cuma yang jadi masalah nanti kelemahan kita itu termasuk Ayu ya, Ayu Krisnari ini, di indikator tolong jangan lebih rendah gitu ya.
kata-kata menggali atau mengeksplor atau membandingkan dan seterusnya, ini tingkatannya udah tingkat C3 atau C4, mungkin C4. Tapi kenapa indikatornya itu hanya C1 dan C1 gitu loh. Jadi ini yang harus diinikan ya sama Ayu ya, Ayu Krisnari. Nanti Ayu ini nanti harus ubah nih. Jadi jangan level bawah gitu, karena ini udah tinggi loh kemampuannya ini. Apalagi ini udah poin 4 ya, kepengetahuannya itu udah poin yang keempat. Jadi bukan poin yang ke-1 lagi. Poin yang keempat biasanya udah tingkat-tingkat yang penyelesaian atau tingkat pengembangan gitu. Nah, di sini berarti mungkin kata-kata menggali itu ya dia bahasa nanti ininya mungkin lebih cenderung menafsirkan, lebih cenderung nanti menilai atau meninjau. Jadi bisa jadi C5, bisa jadi C4 gitu ya. Jadi jangan muncul ini lagi identifikasi nyebutkan. Nah, ini C1. Jadi nanti ya kita mau menguji kemampuan siswa lari 10 kilo, kita cuma ukur udah lari 1 kilo aja. Kalau 1 kilo kamu bisa, berarti 10 kilo bisa, ya nggak bisa gitu kan, nanti salah itunya persepsinya. Nah, jadi usahakan harus di atas ini gitu ya, mungkin jangan minimal selevel lah yang tadi, jangan ini teman-teman yang lain juga harus dirubah nih, jangan di bawahnya standar dari kompetensi, karena indikator itu sesuatu yang nampak itu. Kalau nanti dia kemampuan tinggi, yang rendahnya pasti bisa gitu loh. Artinya nampak, artinya ada gitu. Nah, nanti dia bisa memaparkan, bisa menulis, bisa menyajikan. Nah, ini ada konsekuensi. Kalau Pak, saya hilangkan satu menulisnya. Iya, waktu dia menyajikan kan berarti menulis. Ya udah, jadikan aja satu tujuan bahwa menyajikan itu secara lisan. Tapi Pak, kan nanti dia itu lisan, tapi kan saya mau ngukur juga tulisannya. Ya boleh, ini jadi tujuan. Jadi bahasa kita tidak ada yang salah, cuma mungkin pelurusannya ya, yang pengertiannya yang dibuat itu berarti ada maksud, ada konsekuensi tertentu. Nah, terus nanti di sini menganalisis, jangan mengidentifikasi. Identifikasi itu mengenal. Jadi kalau mengenal, menyebutkan itu masih C1. Sementara sini udah kemampuan C4, jadi harus lebih tinggi. Mungkin menilai atau yang lainnya, minimal menganalisis. Nah, di sini menyajikan benar gitu ya. Tapi di sini menyajikan karya tentang, jadi ada menyajikan karya hewan menyesuaikan diri, ada menyajikan secara lisan. Kalau salah satu aja gimana Pak? Boleh, karena nanti Anda itu kalau satu yang muncul, cukup kegiatannya itu fokus pada satu itu dan evaluasinya cukup itu saja gitu. Kalau dua harus dua-duanya konsekuensi. Dan ini sudah sesuai, sudah ada 8 tujuan, metodenya sudah bagus. Nah, tinggal media. Nah, medianya ada video di sini, video macam-macam. Nah, untuk laptop, LCD dan speaker ini bukan media. Artinya ini alat ya, alat pembelajaran. Media itu artinya perantara itu. Artinya yang mempermudah, yang membantu media itu, yang membantu media. Jadi kalau laptop LCD ini bukan bantu tapi alat. Kalau nggak ada laptop ya nggak bisa nanti. Jadi ini seperti kita belajar itu harus ada papan tulis gitu. Jadi papan tulis itu bukan media, jadi alat. Jadi jangan ditulis nanti laptop LCD ini nggak usah ditulis. Sudah video aja. Nah, video dengan apa sih di sini? Oh, ada misalnya nanti di video itu ada teksnya. Atau tapi Pak, teksnya saya pakai PPT ya, berarti nanti ada PPT-nya gitu ya. Nah, PPT itu media gitu ya, PowerPoint itu media. Nah, ini sudah bagus langkah-langkahnya, tinggal Ayub Krisnari ini kan bahwa guru menyampaikan tujuannya oke. Kalau guru menyampaikan tujuannya mungkin nanti di kegiatan awal aja ya, bukan kegiatan inti. Nanti guru berdiskusi, bertanya. Nah, ini berarti kalau mau pakai di sini modelnya discovery, berarti discovery itu langkah-langkahnya yang pertemuan 7 kemarin gitu. Yang langkah-langkah pertemuan 7 discovery. Berarti di sini, nah
memberi stimulus. Nah, stimulusnya video, tadi tayangkan ada 4 video tuh. Tapi mungkin keempatnya itu nggak semua sekaligus, mungkin 1 atau 4 tapi dimodifikasi agar stimulus ini berfungsi, itu boleh. Silahkan. Nah, nanti ada satu atau pertanyaan atau identifikasi masalah yang muncul dari video-video itu gitu. Nah, terus nanti dia kaitan dengan pengumpulan data, mengolah data. Nah, data apa nih Putu nih? Yang diinikan kaitan dengan aktivitas apa ya di sini, aktivitasnya kaitan dengan aktivitas IPA-nya itu dengan menyesuaikan diri. Berarti kalau discovery kan temuan ya nih Putu ya. Mungkin lebih cenderung PBL ya nih Putu ya. Nih Putu, Nikomang Ayu, jadi Pak Pri usul itu lebih baik kegiatan intinya itu, karena kalau pakai discovery konsekuensinya harus ini nanti kumpulkan data-data kaitan dengan makhluk hidup itu, dia ke lapangan, dia itu discovery gitu ya, atau dia ke perpustakaan, atau dia bekerja sama dengan teman, ke sumber atau ke orang yang mau menjelaskan dan seterusnya. Jadi discovery itu di sini kaitan dengan harus ada kegiatan pengumpulan data dan data itu diproses gitu ya. Nanti dia buktikan. Nah, data ini tidak harus ke lapangan, bisa jadi dia kumpulkan bahan-bahan, buku-buku atau internet atau lain. Nah, tapi kata teman kita itu bisa kok Pak, saya ngambil data anak-anak dari Google, dari YouTube, nah itu boleh, itu sebagai data. Jadi anak-anak itu bisa mengumpulkan dari Google dan nanti anak-anak suruh olah, artinya itu dianalisis, oh terbukti kalau nanti gitu, itu boleh. Jadi bukan berarti salah gitu ya. Artinya kalau ada yang mudah pakai PBL, tapi kalau memang menariknya pakai discovery karena kata Ani Ayu nyaman Ayu itu suruh pakai discovery, itu lebih menarik lagi, tertantang lagi anak-anak. Itu tidak salah karena itu bentuk saintifik juga. Nah, terus tujuan ini akan terlaksana kalau dengan langkah-langkah tadi discovery. Cuma ini langkah-langkah discovery ini harus mengikuti sintak ya, jangan seperti ini. Nanti mungkin ini kita kelompokkan nih, ayo berdiskusinya nanti adanya di poin mengumpulkan data gitu ya. Nah ini kan ini nih lurus saja nih, setelah menyelesaikan setelah ini artinya kegiatan ini kita tidak mengikuti langkah-langkah discovery. Mungkin nanti langkah-langkah ini kita putar-putar, kita kelompokkan dalam langkah sintak discovery. Nah selanjutnya nanti sama dengan teman yang lain untuk penilaian nanti ini tersendiri. Nah ini yang kita inikan ya, sama dengan teman nanti teknik penilaian nanti khusus ini. Karena kalau nanti di RPP tuh RPP-nya jadi banyak sekali tuh. Termasuk di sini ada bahan ajar. Ini bahan ajar lah ini. Nih Ayu jadi berarti udah pertemuan yang ke-9 ini. Nah, Pak Pri maunya setahap-setahap aja biar nanti nih Putu dan teman-teman itu lebih paham waktu membuatnya ya. Jadi kalau udah paham itu biasanya nanti membuatnya enak kok, nggak sulit, nggak membuat pusing gitu ya. Nah, jadi cukup sampai RPP saja, berarti sampai keterangan penilaian saja sampai sini. Jadi sikap spiritual dengan bentuk observasi. Udah yang ini buang semua. Jadi nanti pengetahuan dengan tes. Terus nanti itu nanti di penilaian. Terus untuk yang terakhir, tampilan yang contoh terakhir ini dari Putu Rizka. Dari Putu Rizka ini Pak Pri juga lihat sudah bagus, tapi tinggal disempurnakan lah gitu ya. Cuman ya tadi usul Pak Pri, kalau di sini membandingkan itu C5 atau C4 gitu ya, jangan lari ke C1. Tolong kalau bisa lebih minimal setara atau nanti berdasarkan materi nomor materi pertemuan ke-8 kita itu jadi acuan yang namanya kata kerja operasional. Jadi jangan muncul yang lebih rendah karena membandingkan itu kompetensi yang udah tingkat tinggi. Jangan kita ini kan
indikator dia baru kenal, nah belum tentu bisa membandingkan nanti gitu ya. Nah ini diganti menciptakan atau di sini menyajikan. Mungkin kalau membuat belum tentu dia bisa menyajikan. Jadi usahakan sampai menyajikan. Pak Pri, bisa nggak langsung siswa menyajikan? Iya, boleh. Karena kalau dia mau menyajikan, dia harus ciptakan dulu, harus dia buat dulu. Bisa langsung. Nah, nanti menyimpulkan ini, jangan menyebutkan, karena menyimpulkan itu udah tingkat tinggi tuh. Kata-kata menyimpulkan itu membuat kesimpulan, itu jangan-jangan udah membuat kesimpulan itu udah tinggi loh itu. Menyimpulkan, menyimpulkan. Di sini menyimpulkan itu membuat kesimpulan, di sini kesimpulan-kesimpulan, mengelompokkan, menjelaskan. Kesimpulannya nggak ada ya di sini ya. Kata kerja berarti kesimpulan itu produk ya. Jadi anak bisa menyimpulkan itu berarti bisa apa ya? Mungkin bisa menyelidiki gitu kan, bisa menyelidiki atau bisa mempertahankan atau bisa membenarkan atau memberi kebenaran gitu ya. Kesimpulan klasifikasi. Jadi kesimpulan itu bukan termasuk kata kerja operasional tapi produk gitu. Jadi jangan anak bisa menyimpulkan berarti ya, tapi anak bisa misalnya menafsirkan, anak-anak bisa merencanakan gitu ya, merevisi. Nah, itu tahapan-tahapan yang bisa kita ambil, kegiatan yang bisa kita ambil. Jadi mungkin nanti menyajikan kesimpulan itu ya nanti dia itu mempresentasikan kan menyajikan, udah aja mempresentasikan, tadi kan ada ya keterampilan mempresentasikan. Nah ini menyimpulkan, jadi kalau dia bisa membuat kesimpulan berarti dia bisa mempertahankan, bisa memprediksi gitu kan ya, boleh nanti lebih tinggi itu. Nah berarti kalau di sini ada 4, nah minimal 4 sudah betul nih Putu, bagus Rizka ya. Sudah ini tinggal nanti langkah-langkahnya Rizka. Jadi langkah-langkah kegiatan inti Rizka pakai di sini modelnya model apa Riz? Ditentuin ya. Jadi di sini kan baru metode. Biasanya kita materi itu pendekatan. Terus kalau pembelajaran itu model, di dalam model itu ada metode-metode. Jadi metode ini mungkin include di dalamnya. Tapi Pak Pri boleh nggak metode ini? Ya metode ceramah itu belum tentu saintifik gitu ya. Jadi kita metode ceramah ini sebagai bentuk sisipan aja. Metode diskusi mungkin saintifik, tapi saintifiknya itu kadarnya itu kadar rendah. Mungkin kita pakai nanti model PBL, di dalamnya ada diskusi, jadi diskusinya itu melengkapi saintifik yang lebih tinggi. Usul Pak Pri, jadi Niputu Rizka, mulai dari pendekatan ya saintifik, modelnya saintifik itu yang Pak Pri tentukan ke tiga model tadi. Pak Pri kalau pakai model yang lain boleh silakan. Nah metode itu biasanya melengkapi model Rizka. Nah terus ini langkah-langkahnya gitu ya. Jadi langkah-langkah yang dirubah ini langkah-langkahnya sesuai dengan nanti, karena Rizka di sini belum menentukan apa itu dia pakai PBL, PJBL atau Discovery. Jadi harus tentukan dulu biar nanti langkah-langkahnya kita tentukan. Nah ini juga sama hilang Haris ini. Jadi untuk nanti pengembangan kita itu selain RPP, yang pengembangan kedua berarti kita itu akan mengembangkan namanya bahan ajar. Nah, bahan ajar ini masuk dari kompetensi apa yang muncul? Nah, kompetensi ini kan dilihat dari apa? Dilihat dari indikator. Indikator ada dalam tujuan. Jadi boleh lihat kompetensi, boleh lihat indikator, boleh lihat tujuan. Kalau untuk bahan ajar sama. Maksud Pak Pri gini, berarti kalau di kompetensi itu dia ada teks laporan hasil pengamatan, yang diamatinya apa? Di sini ada ide pokok teks. Berarti dia harus mengembangkan teks gitu. Nah, pengembangan teksnya apa? Pengembangan teksnya karena di sini kaitan dengan IPA,
dia tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berarti nanti bahan ajarnya itu kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi gitu. Jadi nanti di sini untuk ide pokoknya itu kaitan dengan ide pokok ini kalau misalnya nanti ada laporan, dia laporannya itu kaitan dengan wawancara. Wawancaranya itu kaitan dengan dia menanyakan kalau hewan itu tumbuhnya perkembangan biakannya seperti apa sih, kalau tumbuhan seperti apa. Jadi isi dari wawancaranya itu adalah IPA. Tapi keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan bahasanya, kaitan dengan wawancara, dengan apa itu muncul. Nah, ini bisa terintegrasi. Jadi, kemampuannya berbahasa muncul, kompetensi kaitan dengan masalah, kemampuan atau materi IPA-nya muncul. Nah, maka itu di bahan ajar nanti dilengkapi. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan itu? Apa sih perkembangbiakan hewan? Agar apa? Agar nanti siswa dalam melakukan wawancara itu dia tahu oh kalau arti perkembangan ini, arti ini untuk modal dia. Ditambah mungkin di bahan ajar itu karena ada melakukan wawancara berarti ada konsep-konsep, ada pengetahuan bagaimana wawancara yang baik. Bagaimana nyusun wawancara, bagaimana perlakuan wawancara. Nah, di situ nanti muncul di bahan ajar. Jadi Nipu Turiska ini akan terus berkembang menjadi bahan ajar. Bahan ajarnya itu kita tidak karang, kita tidak contek-contek dari buku siswa, dari buku guru, tapi berdasarkan kompetensi, indikator, atau tujuan yang sudah kita susun. Gitu ya teman-teman semua ya. Ya Rizka ya. Nah, jadi nanti gimana Pak? Ya, Anda itu nanti harus mengembangkan bahan ajar yang khusus untuk satu pembelajaran ini. Nah, Rizka, di sini ada pembelajaran satu. Jadi pembelajaran satu ini punya bahan ajar tersendiri. Mau 3 lembar, mau 4 lembar, itu terserah. Di dalamnya mungkin ada penjelasan kaitan dengan perkembangbiakan hewan, ada nanti kaitan dengan cara mewawancarai, ada contoh nanti pertanyaan tentang wawancara kaitan dengan wawancara hewan dan seterusnya. Ini harus tercover. Artinya siswa jangan sampai kesulitan waktu melaksanakan aktivitas ini. Karena Rizka mendesain anak-anak ini melakukan wawancara. Jadi jangan sampai wawancaranya nggak bisa, teknik wawancaranya nggak tahu, dia mau baca wawancara yang baik seperti apa di buku siswa nggak ada gitu. Sementara ini jadi tujuan kita. Nah di bahan ajar inilah kita memfasilitasi biar anak-anak itu lengkap gitu. Artinya itu sudah tersedia. Gitu. Nah ini berarti minggu depan kita sudah mulai membahas tentang materi ajar masing-masing mahasiswa sesuai dengan pembelajaran masing-masing. Makanya nanti RPP yang ada di sini diperbaiki. Ini seperti tadi teman kita ya Nija, Aulia, Putu, Rizka sama Nikomang ya. Ini sudah baik, tinggal modifikasi bagaimana nanti untuk pengembangan bahan ajar. Bukan itu saja. Nanti juga di sini ada aktivitas wawancara. Apakah perlu misalnya LKPD atau lembar kerja biar nanti siswa terbantu waktu wawancaranya dengan lembar kerja lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti 2 minggu yang akan datang kita bahas di lembar kerjanya. Jadi kita bertahap. Jadi pengetahuan Anda itu artinya terkonstruk gitu ya. Artinya oh iya, kalau rancangannya seperti ini nanti bahan ajarnya bisa mengcover rancangan. Nah, bahan ajar ini sebagai bentuk pendamping siswa agar siswa itu nanti ya tidak kesulitan gitu membutuhkan sumber atau petunjuk apa yang ada di aktivitas tadi. Nah, aktivitas juga harus dituntun nanti dengan lembar kerja, kita kembangkan lembar kerja lagi. Nah, karena guru menyusun tujuan, menyusun indikator, kita harus ukur nih indikatornya nih dengan lembar evaluasi. Nah, gitu. Itu ya, jelas ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya silahkan.
Silahkan kalau ada yang mau tanya. Jadi gitu Mas Papri, nanti kita bertahap lah, jangan sekaligus bro bikin RPP. RPP sedikit-sedikit kita arahkan dulu ketiga model gitu ya. Di dalam model mungkin ada metode-metode yang bisa. Itu teman-teman kita Nija, Aulia itu sudah mulai arahnya itu sudah benar-benar. Terus nih Nyoman sama teman kita nih Rizka ya, itu udah mulai bagus. Papri udah senang gitu. Dan memang ini mulainya dari kebingungan, banyak yang bingung. Teman kita aja Lisa itu gimana tuh Pak kalau ada yang belum gini-gini. Biar aja, biar. Ciri-ciri orang mau bisa itu bingung kok, biar aja, biar dia buat dulu aja seadanya. Dan Pak Pri sengaja tidak nilai dulu untuk tugas pertemuan 6 dan 7 itu nanti diakumulasikan aja di penilaian di pertemuan 8. Artinya itu udah finishing tuh pertemuan 8 untuk penilaian RTP. Nanti mungkin pertemuan 9 untuk materi, pertemuan 10 untuk LKPD gitu ya. Nanti kita teruskan gitu. Baik, sampai sini ada yang mau tanya silahkan. Ada yang mau tanya? Mohon izin bertanya, Bapak. Ini Komang Ayu, silahkan. Kemarin saya kebingungan untuk menyatukan bahasa Indonesia dan IPA. Karena di bahasa Indonesia itu, KD-nya itu menggali informasi tentang teks sejarah. Jadi saya kemarin masih buatnya itu terpisah antara IPA dan bahasa Indonesianya, Bapak. Nah, terintegrasinya sama apa nih Komang Ayu? Bahasa Indonesia dan IPA. IPA-nya tadi itu ya, yang kita bahas tadi. Iya. Perkembangbiakan pertumbuhan. Jadi cara hewan menyesuaikan diri terhadap yang menyesuaikan diri ya. Iya. Jadi bahasa Indonesianya kaitan dengan teks sejarah. Teks sejarah. Iya. Nah, kalau misalnya sejarah itu kan sesuatu yang sudah terjadi yang dialami oleh manusia ya. Sementara di situ kalau penyesuaian diri itu kan hewan kan ya. Ya, kita modifikasi lah. Kita modifikasi jadi teksnya itu jangan teks sejarah, tapi mungkin seseorang ya, teksnya itu nanti seseorang yang dia itu seorang ilmuwan yang nanti menemukan bagaimana dia menemukan perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan. Ya seperti mujair kan, mujair itu kan menemukan perkembangbiakan ikan mujair itu dari nggak sengaja dia itu kan sejarah nih. Jadi ini nggak usah takut. Jadi jangan harus ngambil di buku guru buku siswa aja. Jadi sejarah si mujair ini seorang tokoh yang petani yang tidak sengaja menghasilkan ikan mujair sekarang populer tuh. Itu sebenarnya disebut sejarah nih. Nah itu bisa jadi proses perkembangbiakan hewan atau penyesuaian dari hewan yang ada itu bisa jadi nanti si tokoh yang sejarahnya itu bisa sebagai untuk bahasa Indonesia. Gitu nih. Paham ya nih ya? Bisa nggak? Diterima nggak kalau Pak Pri punya ide seperti itu? Jadi jangan takut ngambil ini mentah-mentah sejarah, nanti ada sejarah PKI, ada sejarah nggak usah, kita nggak usah fokus itu. Tapi karena di sini IPA, nah nanti ada sejarah misalnya tentang kaitan dengan budidaya kelapa California gitu. Kelapa, pepaya gitu ya. Pepaya California itu bukan dari negara California itu. Pepaya yang disilangkan dari itu tokohnya profesor dari IPB itu. Jadi dia itu pohon pepaya yang kecil tapi manis, buahnya sangat banyak gitu ya. Terusnya itu tadinya sih namanya apa ya, pepaya apa gitu. Jadi nggak populer, nama kampung sih. Akhirnya dia ini pepaya California. Oh langsung populer. Nah itu jadi sejarah nih Komang. Jadi dia sudah mengembangbiakan untuk ini kan hewan tumbuhan gitu. Jadi usul Pak Pri, disinilah kita punya Google, punya YouTube, kita manfaatkan itu bisa untuk mengembangkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan. Jadi jangan takut kalau ada kata-kata sejarah, kesannya itu
ya sejarah PKI, ya sejarah kemerdekaan, ya sejarah yang enggak lah, karena itu ada biologinya, ada IPA-nya, itu kaitan dengan perkembangbiakan hewan, ya berarti nanti bisa jadi yang diangkat sejarahnya Mujair. Nah, teman-teman di sini aja nggak tahu kalau yang Pak Mujair itu yang menemukan Mujair, makanya namanya ikan Mujair gitu, baru temu kan? Anija aja baru tahu tuh. Iya, jadi ini kan siswa juga. Jadi untuk oh iya tokohnya, jadi tokohnya si Mujair itu. Kalau yang nanti Pepaya tokohnya ada yang seorang profesor dari IPB. Ada lagi nanti yang kaitan dengan yang mengelola apa tuh belatung untuk jadi sumber ternak hewan. Bayangkan belatung kan susah ditangkapnya, tapi dia bisa gitu. Belatung itu seperti ulat yang calon lalat gitu loh. Jadi bayangkan itu jadi sejarah juga nggak apa-apa gitu loh. Artinya nggak harus sejarah mungkin perjuangan bangsa ya bahasa Indonesianya itu, karena bahasanya ada IPA perkembangbiakan, ya udah sejarah tentang perkembangbiakan hewannya. Apalagi tokoh-tokoh dunia kan banyak sekali itu kaitan dengan perkembangbiakan hewan, tumbuhan gitu nih. Jelas ya nih ya? Iya Bapak, terima kasih Bapak. Jangan takut apa ngerubah-rubah istilahnya. Kita kreatif lah. Kalau guru yang kreatif itu biasanya menyenangkan anak-anak kok. Jadi jangan takut, jangan. Wah ini nanti kan salah. Nggak usah takut salah, seneng kok anak-anak. Ada lagi, silahkan yang mau tanya. Pak, saya izin Ya, bertanya, Pak. bisa. Ini kepala suku nih. Pak, sebelum nanya Pak Pri, nanti gimana nih untuk file nanti teman-teman? Mungkin kalau teman-teman itu ada 5 file ya, 5 file misalnya kalau Word pakai atau PDF, 5 file PDF. Berarti satu teman itu mungkin satu folder ya, Lisa ya? Iya. mungkin nanti gini Pak, saya sama Muti bikin di drive, nanti per drive-nya saya bikin folder dari yang RPP sampai yang terakhir. Kayak gitu Pak, tadi dimasukin semuanya. Biar nanti sampai evaluasi kita semua punya ya, Lis ya? Iya. Terima kasih, Lis. Sama Mutiara ya? Iya, betul Pak. Ya. Oke, terima kasih Mutiara. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk kalau yang model PBL itu apa metodenya itu harus ada eksperimen ya Pak, atau boleh pakai metode yang lain? Di Google itu banyak model-model PBL lah, Lis. Ada yang 7 langkah, ada yang 3, ada yang 4 langkah, ada yang 5 langkah. Silakan pakai yang mana aja, nggak ada yang salah kok. Yang penting alur-alurnya itu kita ikuti secara keseluruhan ya, Lis ya. Jadi jangan misalnya 2 pakai model yang ini, yang terakhir 3 pakai model orang lain, nggak boleh. Karena yang namanya model PBL itu dipakai apa? Dia sudah nulis jurnal, dia sudah pengembangan model PBL gitu. Itu ada yang PBL di Amerika, ada yang PBL di Australia, itu dia masing-masing punya langkah-langkah tersendiri. Yang ada di Indonesia juga banyak kok pengembangan model PBL pembelajaran. Cuma PBL pembelajarannya ada yang PBL IPA, ada yang PBL matematika, ada yang PBL IPS, Riz. Jadi artinya, loh kok ini beda sih Pak PBL? Ya beda lah, mungkin latar belakangnya beda. Kita pakai yang mana? Ya kita bebas, yang penting cocok dengan langkah-langkah kita gitu, Lisa. Gitu ya, Lis ya? Boleh pakai yang mana aja, Lis? Pak, maaf Pak, saya mau nanya lagi. Maksud saya tadi, kalau misalnya saya pakai model PBL, apa metodenya itu harus ada metode eksperimen ya Pak? Atau boleh pakai metode yang lain? Harus, tergantung kebutuhan Lisa. Waktu orientasi aja, jangan-jangan Lisa butuh metode ceramah. Nah, butuh ceramah itu kan ada 4 langkah minimal tuh. Mulai mengungkapkan ini, memberi contoh, memberi ini. Jadi mungkin ada metode yang kita butuhkan untuk melengkapi langkah-langkah kita, Lis. Jadi nggak bahasa kita nggak harus ini, nggak harus ini. Jadi kira-kira orientasi ini cocok nggak ya kalau misalnya pakai langkah-langkah? Nggak cocok, saya langsung aja kasih masalah. Ya udah, cukup, Lis. Jadi tapi biasanya itu kalau langsung seperti itu kadang-kadang kan siswa akhirnya mengalami apa ya, Lis ya, agak kesulitan. Bu, masalah apa sih, Bu? Bu, masalah apa sih? Bu, identifikasi artinya ya apa sih yang dimunculkan masalah. Kita butuh metode di mana biar nanti anak itu sebenarnya sedang
kita ini kan lah, sedang kita alirkan untuk dia mengidentifikasi masalah. Makanya kita pakai misalnya metode diskusi. Jadi metode diskusi itu ada yang paling sederhana, cuma 4 langkah. Jadi dia dapatkan, oh masalah itu ini loh gitu. Jadi itu untuk membantu kita dalam aktivitas yang bisa dilakukan secara runtut, maksudnya gitu. Tapi ke siswa kita nggak akan pernah ungkapkan loh. Anak-anak kita dengan langkah PBL ya, anak-anak nanti PBL ini kita lakukan metode diskusi, nggak ada itu, karena yang namanya RPP ya Lisa ya, itu untuk guru bukan untuk siswa. Yang untuk siswa itu materi ajar, LKPD, nah sama tes, evaluasi tes itu untuk siswa. Kalau lembar observasi, penilaian kinerja biasanya untuk guru. Nah, pengembangan media prosedur caranya untuk guru, medianya untuk siswa. Jadi ada yang untuk siswa, Lisa, ada yang untuk guru. Jadi prosedur yang kita ikuti itu untuk kita sebagai guru. Oh, pakai metode ini. Oh, kalau nanti ini kita langsung aja lah, nggak usah pakai metode. Tapi untuk diskusi ini PBL yang langkah ketiga, saya harus diskusi, harus pakai metode diskusi. Maksudnya diskusi itu biar anak-anak alur-alur diskusinya itu sesuai dengan sintak. Kalau selama ini yang tadi teman 4 orang kita itu nulis itu nggak pakai metode, nggak pakai langkah-langkah, nggak pakai langkah-langkah pakai tadi yang teman-teman kita itu Aulia sama Anija ya. Tapi metodenya itu yang nih Rizka ya, itu langsung bablas aja gitu. Itu tahapan-tahapannya tidak mengikuti sintak. Itu yang bikin kadang-kadang si guru juga bingung nih, apalagi ya kalau misalnya ada guru menjelaskan, jangan-jangan menjelaskannya itu nggak kelar-kelar, akhirnya sampai habis menjelaskan, akhirnya nggak terlaksana semua gitu Lisa. Nah itu yang kita khawatirkan gitu ya Lisa ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik semuanya, nggak terasa waktu udah selesai. Jadi silahkan dimodifikasi dikit-dikit langsung diposting. Minggu depan kita langsung tentang konsep dan pengembangan bahan ajar. Baik, sampai ketemu Pak Pri tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baik. Ya kan ya, tugasnya semua ya. Terima kasih Pak.